Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Akmaluddin dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik dan berasal dari kelas reguler B dengan nomor absen 078. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang penjelasan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, dari PUEBI ini penjabarannya itu ada 3. Yang pertama adalah pemakaian huruf, dan yang kedua adalah penulisan kata, dan yang ketiga adalah pemakaian tanda baca. Yang pertama adalah pemakaian huruf, yang diawali dengan huruf abjad adalah yang paling utama. Nah, abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf, yang contohnya ada di samping saya ini, dari huruf A, B, C, dan sampai Z. Nah, yang kedua yaitu adalah huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Nah, contoh pemakaian dalam katanya seperti yang di samping sini ya guys. Api, enak, ember, emas, itu, oleh. Nah, itu yang contohnya untuk posisi awal. Yang selanjutnya yaitu huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu huruf-huruf selain A, I, U, E, dan O. Dan keterangan khusus untuk huruf Q dan X digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal kata diucapkan. Yang seperti di contohnya yaitu pada posisi awal huruf Q dan X yaitu Korea dan Xenon. Yang keempat yaitu adalah huruf diftong. Nah, di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OU. Yang contoh dalam pemakaian posisi awal yaitu aileron, autodidak, eigendom, dan yang OI hanya ada di posisi tengah dan posisi akhir, yang contohnya yaitu boykot dan amboy. Dan yang kelima yaitu adalah gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan seperti KH, NG, LY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Yang posisi awalnya seperti contoh ini yaitu adalah khusus, ngarai, nyata, dan syarat. Nah, ini nih yang selanjutnya yaitu huruf kapital. Huruf kapital dibagi jadi beberapa, yang diantaranya yaitu adalah yang pertama huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Yang ketiga, huruf kapital dibagi pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang keempat, huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Yang kelima, dibagi menjadi 2, yaitu huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Dan yang kedua yaitu adalah huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dibagi sebagai sapaan. Lanjut yaitu yang keenam, huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan huruf yang diikuti nama orang atau dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Yang ketujuh yaitu huruf kapital dibagi sebagai huruf nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Yang ke-8 dibagi 2 yaitu huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Yang kedua yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Yang ke-9 yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Nomor 10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama, negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, untuk. Nah, yang selanjutnya itu adalah huruf kapital sebagai huruf pertama setiap kata termasuk
unsur kata ulang sempurna di dalam buku, judul buku, karangan, artikel, dan makalah beserta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Nah, yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, pangkat, atau sapaan. Yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Nah, selanjutnya itu huruf miring. Huruf miring itu dibagi 3. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedua yaitu huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Dan yang terakhir yaitu huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Dan juga huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Nah, kita masuk ke yang kedua nih, yaitu penulisan kata. Penulisan kata sendiri dibagi beberapa jenis juga, yang diantaranya yang pertama yaitu kata dasar. Kata dasar ditulis dengan sebagai satu kesatuan. Misalnya kantor pajak penuh sesak. Saya pergi ke sekolah, buku itu sangat tebal. Nah, yang kedua yaitu kata berimbuhan. Yang pertama, imbuhan itu adalah awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya berjalan itu awalnya ber, dan mempermudah ini awalnya mem. Terus selanjutnya berkelanjutan, lukisan, perbaikan, kemauan, gemetar. Nah, ada catatan sedikit nih tentang kata berimbuhan. Bila imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, wan, man, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya sukuisme, kamerawan, gerejawi, dan seniman. Nah, yang kedua ada bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang menyebutnya. Misalnya adi busana, infrastruktur, proaktif, aerodinamika, inkonvensional, purnawirawan, dan contoh-contoh lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, dari contoh tabel yang sebelumnya tuh ada sedikit catatan. Yang pertama, bentuk terikat yang diikuti oleh kata berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung strip. Misalnya non-Indonesia, non-ASEAN, pan-Afrikanisme, anti-PKI, pro-Barat. Yang kedua yaitu bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Misalnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih, kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengampun. Dan yang ketiga yaitu bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan kecuali kata esa ditulis rangkai. Misalnya yang Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa melindungi kita. Nah, yang ketiga yaitu bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan nada hubung strip. Di antara unsur-unsurnya yaitu anak-anak, biri-biri, buku-buku, cumi-cumi, hati-hati, dan contoh-contoh yang di sebelah saya ini gak bisa saya sebutkan satu ya. Oke, yang ada sedikit catatan untuk bentuk ulang, itu bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya surat kabar, surat kabar gitu. Nah, kita masuk ke yang keempat nih, gabungan kata, yaitu unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya duta besar,
model linier, kambing hitam, dan contoh-contoh yang di samping saya ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, yang kedua yaitu gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. Misalnya anak istri pejabat jadi anak istri pejabat, ibu bapak kami, ibu bapak kami itu. Jadi di antara anak istri atau istri pejabat itu dikasih tanda hubung strip agar tidak salah pengertian gitu. Nah, yang ketiga yaitu gabungan kata yang penulisannya terpisah, tahap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya bertepuk tangan, menganak sungai, garis bawahi, sebar luaskan. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis rangkai. Misalnya dilipat gandakan, menyebar luaskan, pertanggungjawaban, menggaris bawahi, dan penghancur leburan. Yang kelima yaitu gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya acap kali, bulu balang, radioaktif, ada kalanya, kacamata, sabta marga, dan contoh-contoh lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut, yang antara lainnya yang pertama A, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya bu a, mi a, ma in, saat. Kita singgung kembali deh ya guys, huruf vokal itu apa aja, yaitu a, i, u, e, o. Nah, bila ada huruf vokal yang bersinggungan gitu, pemenggalannya langsung di antara kedua huruf vokal itu. Jadi seperti buah, huruf u dan a akan dipenggal katanya gitu, dikasih strip. Yang ke B, yang kedua ini huruf diftong, a, i, a, u, e, i, dan o, e tidak dipenggal. Misalnya pandai, ai, pandai. Terus saudara, au, amboy, oi, aula, au, survei, guys. Dan yang ketiga yaitu jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan atau termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya bapak, dengan, mutakhir, lawan, kenyang, musyawarah. Begitu ya guys. Pemenggalan kata yang selanjutnya yaitu jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya april, terus makhluk, sanggup, swasta. Gitu ya guys. Dan yang selanjutnya yaitu jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya itu dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya ultra, infra, terus instrumen, bentrok. Nah, ada sedikit catatan untuk gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Misalnya bangkrut, banyak, masyhur, bangsa, dan contoh-contoh lainnya yang sudah tertera itu ya guys. Nah, sekarang masuk ke bagian yang kedua, yaitu pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya. Misalnya berjalan, mempertanggungjawabkan, membantu, mempertanggungjawabkan juga, terus diambil, terbawa, perbuat, dan contoh-contoh lainnya. Nah, ada sedikit catatan nih tentang pemenggalan kata. Yang pertama yaitu pemenggalan kata beribuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar. Yang kedua, pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Yang ketiga, pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. Nah, yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu.
tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar, misalnya biografi jadi biografi, dan juga bisa biografi. Terus biodata bisa jadi biodata dan juga biodata, gitu ya guys. Nah yang keempat yaitu nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal. Di antara unsur-unsurnya yaitu misal lagu Indonesia Raya diubah oleh Rudolf Supratman. Terus buku layar terkembang dikarang oleh Sultan Takdir Halis Dahbana, gitu. Nah yang kelima yaitu singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih baik tidak dipenggal. Misalnya ia bekerja di DLLAJR, terus Pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar RNG Rangga Warsita, dengan catatan penulisan berikut tidak dihindari, yaitu ia bekerja di DLLAJR, Pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar RNG Rangga Warsita. Nah yang selanjutnya yaitu kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari. Dia ikut ke tengah kancah perjuangan, dan contoh-contoh lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu partikel. Nah, partikel itu seperti lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Siapakah gerangan dia? Apakah gunanya bersedih hati? Itu ya guys. Nah yang kedua dari bagian partikel, yaitu partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Dengan catatan, partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Misalnya, meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Dia tetap bersemangat walaupun lelah. Dan adapun penyebab kemacetan itu belum diketahui. Dan yang selanjutnya yaitu partikel per, yang berarti demi, tiap, atau mulai. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu per satu. Harga kain itu Rp50.000 per meter. Karyawan itu mendapat kenaikan gaji per 1 Januari. Itu ya. Nah yang selanjutnya yaitu singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Dan misalnya yaitu A. H. Nasution, yaitu singkatan dari Abdul Haris Nasution. H. Hamid, yaitu Haji Hamid. Terus Suman HS adalah Suman Hasibuan, dan contoh-contoh lainnya. Nah yang kedua yaitu singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, UI, Universitas Indonesia, PBB, Perserikatan Bangsa dan Bangsa. Yang B, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya PT atau bisa disebut perseroan terbatas, MAN, Madrasah Aliyah Negeri, SD, Sekolah Dasar, gitu. Nah yang ketiga yaitu angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagai sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dia mendapatkan bantuan Rp250 juta untuk mengembangkan usahanya. Yang keempat, angka dipakai untuk menyatakan yang pertama, ukuran, panjang, berat, luas, isi, waktu, serta yang B, nilai uang. Misalnya 0,5 cm 2 tahun 6 bulan 5 hari 1 jam 20 menit Rp 5.000 US dollar 3,5.
Nah, yang kelima yaitu angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya Jalan Tanah Abang 1 nomor 15 atau Jalan Tanah Abang 1 atau 15, Jalan Wijaya nomor 14. Dan yang keenam, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Misalnya bab 10 pasal 5 halaman 252, surah Yasin, surah 9, Markus 16, 15 sampai 16 gitu. Nah, yang ketujuh, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan seperti berikut. Yang A, bilangan utuh, misalnya 12, 30, 5000. Terus bilangan pecahan, misalnya setengah atau seper 2, seper 14, 3/4, 2/10, 3, 2/3 gitu. Nah, yang kedelapan yaitu penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya abad ke-20, terus Perang Dunia Kedua, terus penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara seperti berikut. Yang misalnya 5 lembar uang 1000-an, itu 5 lembar uang 1000-an, terus tahun 1950-an dapat imbuhan an gitu. Dan yang ke-10, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Misalnya telah diterima uang sebanyak Rp2.950.000 untuk pembayaran 1 unit televisi. Dan yang ke-11 yaitu penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Misalnya saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp900.500 50 sen gitu. Dan bilangan yang digunakan sebagai unsur nama biografi ditulis dengan huruf, misalnya Kelapa 2, Katanan Ampek, Raja Ampat, Simpang 5, dan tiga raksa. Nah, yang selanjutnya yaitu kata ganti ku, kau, ku, mu, dan ya. Kata ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan ya ditulis serangkai dengan kata mendahulunya. Misalnya, nah yang terakhir yaitu pemakaian tanda baca. Yang diantaranya yaitu yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik yang pertama dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua yaitu tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Dan yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Nah, yang B yaitu tanda koma. Yang kedua maksudnya ya guys, tanda koma. Nah, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Dan yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Yang ketiga yaitu tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Dan yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena, itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, di, atau nah. Dan selanjutnya yaitu tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Terus yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara yang pertama nama dan alamat, terus bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Yang kedelapan, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Tanda koma yang selanjutnya yaitu tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Yang ke-10, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Dan yang ke-11, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah
dan sen yang dinyatakan dengan angka. Yang ke-12, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Yang ke-13, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Dan yang selanjutnya yaitu tanda titik koma. Yang pertama, tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Terus yang kedua yaitu tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah yang pertama berkewarganegaraan Indonesia, yang kedua yaitu berijazah sarjana S1. Terus yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan kaos, pisang, apel, dan jeruk. Dan yang selanjutnya yaitu tanda titik 2. Nah, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan, seperti mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Terus yang kedua yaitu tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan, seperti kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Terus tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian, yaitu seperti ketua, Ahmad Wijaya. Dan yang keempat, tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan, seperti ibu membawa koper ini nak, itu dalam sebuah percakapan gitu. Terus yang kelima, tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor halaman, surat dan ayat dalam kitab suci, terus judul anak dan anak judul karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Seperti contohnya kita ambil surat Al-Baqarah ayat 2-5 gitu. Dan yang kelima yaitu tanda hubung. Yang tanda hubung ini ada yang pertama, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Dan yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang, seperti anak-anak berulang-ulang. Terus yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja di satu-satu. 11/11/2013 itu ya. Dan yang keempat, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan, seperti berevolusi, mengukur. Dan yang kelima, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing, seperti disowani dalam bahasa Jawa, didatangi itu. Dan yang selanjutnya yaitu tanda hubung dipakai untuk merangkai yang pertama se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital se-Indonesia, se-Jawa Barat. Yang kedua yaitu ke dengan angka peringkat kedua, angka dengan an seperti tahun 1950-an. Yang keempat, kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital seperti hari H, sinar X, ber-KTP, di SK-kan. Terus yang kelima, kata dengan kata ganti Tuhan seperti ciptaannya atas rahmatmu. Yang selanjutnya yaitu huruf dan angka seperti D3, S1, S2. Dan yang terakhir, kata ganti ku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital seperti KTP-mu, SIM-nya, STNK-ku. Dan yang ketujuh, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan, seperti kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, yang selanjutnya yaitu tanda pisah. Yang tanda pisah itu dibagi menjadi tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat, seperti kemerdekaan bangsa itu
saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Tanda pisah juga dapat dipakai untuk menegaskan adanya keterangan oposisi atau keterangan yang lain, seperti Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan RI diabaikan menjadi nama bandar udara internasional. Yang ketiga yaitu tanda pisah dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke tahun 2000, seperti contohnya tahun 2010 sampai 2013, tanggal 5 sampai 10 April 2013. Nah, yang selanjutnya yaitu tanda tanya. Yang pertama, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya, seperti kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati dan siapa pencipta lagu Indonesia Raya. Nah, yang selanjutnya yaitu tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya, seperti Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Terus yang selanjutnya yaitu adalah tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Gitu. Dan yang selanjutnya yaitu tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan titik akan diteliti lebih lanjut. Dengan catatan tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Terus yang kedua, tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik dalam atau jumlah titik 4 buah. Terus yang kedua, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya seperti bagaimana Bu? Dengan catatan tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi, dan tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik atau jumlah titik 4 buah, sama seperti yang di atas dengan catatan ini. Dan yang selanjutnya yaitu tanda petik. Tanda petik yang pertama, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Yang kedua yaitu tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Yang ketiga, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya tetikus, komputer ini sudah tidak berfungsi. Gitu. Dan yang selanjutnya yaitu tanda petik tunggal. Yang pertama, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya tanya dia, ku dengar bunyi kring-kring tadi. Terus seperti terdengar teriak anakku, ibu bapak pulang, dan rasa letihku lenyap seketika, ujar Pak Hamdan. Dan yang kedua yaitu tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Yang misalnya seperti tergugat yaitu yang digugat, Tadulako yaitu panglima, Noken tas khas Papua, retina yaitu dinding mata sebelah dalam. Nah, yang selanjutnya yaitu tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, seperti contohnya dia memperpanjang surat izin mengemudi yaitu SIM. Tanda yang kedua yaitu tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian untuk utama kalimat. Contohnya sajak Tranggono yang berjudul Ubud, nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. Yang ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Terus contohnya dia berangkat ke kantor selalu menaiki bus Transjakarta. Dan yang keempat, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Contohnya faktor produksi menyangkut seperti A bahan baku, B biaya bahan produksi, dan J tenaga kerja. Dan yang selanjutnya yaitu tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata
atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, sang sapurba mendengar bunyi gemerisik. Yang kedua, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Dan selanjutnya yaitu tanda garis miring. Yang pertama, tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Misalnya nomor 7 atau PK atau 2 atau 2013, terus Jalan Keramat Gang 3 atau nomor 10 tahun ajaran 2012 atau 2013. Nah, lanjutan dari tanda garis miring yang kedua yaitu tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya, mahasiswa atau mahasiswi, yaitu mahasiswa dan mahasiswi dikirimkan lewat darat atau laut, atau yang yaitu dikirimkan lewat darat atau laut. Buku dan atau sejarah, yaitu buku dan majalah atau buku atau majalah. Dan yang ketiga, tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, buku pengantar linguistik karya Verheer dicetak beberapa kali. Terus Asmara Dana merupakan salah satu tembang Macapat budaya Jawa. Dan yang terakhir yaitu tanda penyingkat atau apostrof, yaitu tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati, terus mereka sudah datangkan malamlah tiba, itu artinya malamlah tiba, telah gitu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kata yang salah, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.